kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Sehingga pada pagi ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, dengan kondisi tubuh yang sehat, tubuh yang fit. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang, siapa yang bisa bantu ibu ke depan, pimpin temannya untuk berdoa? Saya, Bu. Ayo, silakan saja. Semua siap. Berdoa mulai. Dan anak-anak ibu semua, mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, Allah kabulkan apa yang kita minta. Dan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Lagu Hari Merdeka, masih ingat? Masih. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ibu buka musiknya. Kepada tanah air kita bangsa Indonesia. Dan anak ibu semua pakai kelasnya sudah rapi? Sudah bersih? Sudah siap anak ibu untuk belajar? Siap. Nah, kalau sudah siap, ibu absen dulu. Abi Bakri, Afifah Bilqis Azizah, Akfa Maisa Naila, Akifah Naila, Dharma Iskan, Elvina Hijriah, Heni Nuryanti, Kanza Arzila, M. Akram, Muazzam Al-Ghifaro, Muhammad Firgan, Nafisah, Naila Anggraini, Raisa Redriansi, Rizka Aulia, Selby Amanah, Sualis Saputra, Ukesa Jania Putri. Nah, alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah anak-anak ibu, sekarang coba anak ibu perhatikan ke layar yang di depan. Ibu punya gambar. Apa gambarnya? Gambar apa saja itu?
Ya, baiklah. Di situ ada gambar ABC. Gambar apa itu? Gambar baterai. Nah, pertanyaan Ibu, apakah baterai itu bisa habis? Bisa. Bisa. Kenapa dia bisa habis? Karena baterai itu kita gunakan. Bagus sama Ibu. Selanjutnya, bagaimana lampu bisa menyala? Karena ada arus listrik. Kalau tidak ada arus listrik, bisa lampunya menyala? Tidak. Ya, bagus sekali. Kemudian tadi ada matahari, ada kincir angin, ada angin, kemudian ada air. Nah, dari ketiga ini, menurut anak Ibu, apakah matahari, air, angin akan habis dia jika kita pakai? Tidak habis dipakai? Tidak. Ya, kenapa dia tidak habis kita pakai? Ya, bentar. Karena termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Ada jawaban lainnya? Coba bisa. Ada jawaban? Karena termasuk energi terbarukan. Ya, ada lagi? Rizka, apa tadi? Karena jumlahnya berlimpah. Bagus anak-anak Ibu semua. Kita tepuk hebat. Nah, anak-anak Ibu semua, tadi kan sudah melihat gambar. Sudah ada gambar matahari, gambar apa lagi tadi? Gambar apa lagi tadi? Air, gambar angin yang tidak akan habis jika kita pakai terus menerus. Di sekitar kita banyak sekali fenomena atau kejadian yang melibatkan energi. Apa contohnya? Tahu nggak? Lampu, ngapain lampu? Menyala karena adanya energi listrik. Benar. Ada nggak yang lainnya? Apa lagi? Bahan bakar? Bahan bakar? Siapa yang pakai bahan bakar biasanya? Motor. Berarti bahan bakar pada kendaraan bermotor dapat diubah menjadi energi gerak. Kemudian apa lagi? Petir. Benar ya petir? Benar. Tahu petir itu apa? Tidak. Petir itu adalah pelepasan energi listrik dalam jumlah besar. Biasanya terjadi pada hari hujan, banyak petir kan? Nah, jadi fenomena yang terjadi di sekitar kita seperti yang anak Ibu sebutkan tadi, yang pertama ada lampu itu menyala kalau ada energi listrik. Kemudian ada lagi bahan bakar pada kendaraan bermotor dapat kita ubah menjadi energi gerak atau energi mekanik namanya. Kemudian lagi ada, kalau pernah melihat petir kayak tadi. Petir itu merupakan pelepasan energi listrik dalam jumlah besar. Nah, sekarang tepuk fokus. Sudah fokus? Sudah, tepuk hebat. Ya, anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah belajar nanti, Ibu harapkan anak Ibu mampu menganalisis upaya penghematan energi serta pemanfaatan sumber energi alternatif dari sumber daya yang ada di sekitar sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Dan kemudian lagi, sebelum kita belajar, Ibu mau memberikan asesmen. Nah, penilaian pembelajaran awal. Nanti anak Ibu tuliskan namanya di sini. Kemudian kalau misalnya kayak ini, apakah kamu merasa senang ketika belajar? Kalau iya dicentang iya, kalau tidak dicentang tidak. Berikut ke bawahnya. Paham? Nah, Ibu lagi ya.
dikerjakan, yang sudah dapat silakan dikerjakan. Ambil penanya. Sudah dapat semua? Nah, silakan aku kasih waktu 2 menit cukup. Sudah siap? Sudah? Siapa lagi yang sudah? Namanya jangan lupa. Sudah, Bu.
Usaha pemanfaatan energi alternatif terus dilakukan karena persediaan bahan bakar minyak semakin menipis. Contoh sumber energi alternatif antara lain matahari, air, dan angin. Energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan melimpah. Sobat Sumber Belajar, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi berupa panas dan cahaya. Panas matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Energi panas matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sobat Sumber Belajar, selain matahari, air juga merupakan salah satu sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Gerak air dapat diubah menjadi energi listrik. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dahulu, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak untuk penerangan. Namun sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Sobat Sumber Belajar, nenek moyang kita telah memanfaatkan angin. Angin digunakan untuk menggerakkan pelang layar. Angin merupakan sumber energi alternatif. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi angin dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga baru atau PLTB. PLTB mengubah gerak angin menjadi energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Sobat Sumber Belajar, biogas juga merupakan sumber energi alternatif. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari kotoran hewan, misalnya dari kotoran sapi. Kotoran sapi dapat dimanfaatkan melalui dua cara. Gasnya dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk memasak dan penerangan. Sedangkan kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Itu tadi wabarakatuh. video pertama. Sekarang ada video satu lagi. Coba lagi kamu lihat, kamu amati video ini. Halo anak-anak, Ini video kedua. penggunaan energi dan pemanfaatan energi alternatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan berbagai macam sumber energi. Salah satunya adalah energi dari fosil sebagai bahan bakar gas. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa energi dari fosil adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Pemakaian secara terus-menerus dalam jumlah besar akan membuat cadangan energi dari fosil semakin berkurang dan habis. Nah, penghematan sumber energi agar tidak cepat habis dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama. Kedua, lebih memilih berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian dalam jarak dekat. Ketiga, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti energi dari fosil. Tahukah kamu apa
digunakan secara terus-menerus. Penggunaan sumber energi alternatif juga tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Beberapa contoh sumber energi alternatif antara lain matahari, angin, air, panas bumi, lalu ada biogas dan biomasa yang berasal dari kotoran ternak dan sisa limbah pertanian. Nah, ini contoh pengolahan kotoran sapi yang diolah menjadi biogas. Nah, biogas yang dihasilkan dapat disalurkan ke rumah dan digunakan untuk menyalakan lampu serta untuk menyalakan kompor gas. Nah, anak-anak ibu sudah lihat videonya tadi? Nah, apa video tadi? Tentang energi alternatif. Sekarang pertanyaan ibu, sebelumnya ditanya mengapa kita harus mencari sumber energi alternatif dan apa dampaknya bagi planet ini? Kenapa kita harus mencari sumber energi alternatif? Oh, jawab. Ya, karena sumber bahan bakar fosil semakin berkurang. Apa tuh bahan bakar fosil tadi? Minyak ya, bahan bakar minyak. Kemudian apa dampaknya bagi planet kita? Berdampak dia untuk kesehatan. Mengapa dia berdampak untuk kesehatan? Karena apa tadi? Karena dapat mencegah polusi. Ya, bagus. Saya kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat memanfaatkan energi seperti matahari, ada angin tadi, air, panas bumi dan bahan bakar bio. Nah, gimana caranya? Bagaimana kita memanfaatkannya? Matahari, untuk apa kita manfaatkan? Atau mengeringkan pakaian. Apa lagi? Apa lagi manfaat matahari? Selain dari mengeringkan pakaian, mungkin lagi di rumah ada padi mungkin hasil panen orang tuanya. Apakah itu ikan? Apakah itu tumbuhan berupa padi dikeringkan pakai panas matahari. Kemudian kamu pernah dengar pembangkit listrik tenaga surya? Nah, itu juga memanfaatkan energi alternatif dari matahari. Nah, kemudian angin. Kalau angin, coba. Untuk apa kita gunakan angin? Pakai apa? Ya, listrik. Bagaimana listrik itu dihasilkan? Pakai apa? Pakai pengincir angin. Ya, pakai pengincir angin sehingga nanti menghasilkan energi
video. Berapa video yang ditayangkan tadi? 2. Dari 2 video yang ditayangkan tadi, kamu analisis kedua video tersebut. Apa hasil analisisnya nanti? Itu tentang pemanfaatan energi dan penghematan energi alternatif. Silahkan nanti berdiskusi dalam kelompoknya. Kemudian nanti bagilah siapa yang menjadi ketuanya. Itu Ibu kembalikan kepada kamu. Siapa yang mau menulis nanti? Paham? Hasil analisis tadi silakan tuliskan di dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Di sini dia. Kemudian nanti yang terakhirnya setelah kamu berdiskusi, Ibu kasih satu kertas HPS. Kamu buatkan peta konsep atau mind mapping tentang penghematan energi dan pemanfaatan sumber energi alternatif. Nah, silakan berkreasi dengan kelompoknya sebagus mungkin, buat secantik mungkin. Paham? Jelas? Jelas. Kemudian waktu untuk mengerjakannya Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti setelah dibuat, setelah selesai, baru kita presentasikan. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, silakan bekerja. Jangan lupa tulis kelompoknya, nama anggota kelompoknya di sini. Untuk nama kelompok, buat saja karena kita belajar tentang energi alternatif, maka pilih nama kelompoknya yang energi alternatif. Misalnya matahari, kelompok air, misalnya. Nah, terserah kamu saja. Dan silakan bekerja. Buat nama kelompok. Video tadi masih ingat kan? Nah, silakan. Kerjasama dalam kelompok. Nama kelompoknya ditulis. Apa yang kamu dengar tadi dari video itu? Tuliskan, tuliskan di dalam video. Kertasnya ya. Nah, ini kertas untuk buat main mapping. Iya, di mana saja. Ya, apa penghematan energi yang kau dengar dari video tadi? Yang analisis apa? Tuliskan di sini. Apa saja caranya, risiko. Nanti terakhir kalau sudah yang itu buat mapping di situ. Ya, macam ini. Ini kertas untuk bikin mapping. Ada yang belum dapat kertas sudah? Boleh berbagi kerja, itu yang buat main-main, itu buat itu kan sama-sama dulu. Nah, boleh pakai pensil warna, boleh.
Ya, untuk situ peta konsepnya. Silakan bekerja sama. Kalau misalnya jauh boleh merapat ke depan. Kalau kalian misalnya ngomong dengan kawan apa? Boleh bergeser. Kalau rasanya apa? Boleh pakai pensil warna itu kan ada, boleh langsung pakai. Kalau pensil warna yang kamu tulis tadi itu, kayak ada jelas. Peta konsepnya ini ya. Peta konsep tentang penghematan energi dan pemanfaatan energi alternatif.
Oh itu. Udah. Mana bentuknya? Ini kamu kasih warna, kamu hias. Nanti kasih bentuk kreasi. Itu apa nampak bentuknya? Buat nama kalau pasti ini kan sampai yang berkreativitas. Buat bunga, buat hewan, dan lain sebagainya. Mana yang cantik ditampilkan? Boleh pakai apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Matahari dan presentasi tentang energi alternatif dan dibaca teman kita pada Lutfi disilakan. Mengenalkan energi, mematikan lampu jika siang hari, mematikan televisi jika tidak ditonton, mematikan AC jika tidak dipakai, mematikan kipas angin jika tidak dipakai, mematikan setrika jika sudah digunakan, mematikan mesin cuci jika sudah digunakan. Pemanfaatan energi alternatif matahari mengeringkan pakaian, mengeringkan padi yang sudah dipanen, mengeringkan ikan, mengeringkan kerupuk. PLTS, air PLTA, angin PLTG, biomasa bisa dimanfaatkan kotoran hewan, biogas yang digunakan untuk memasak, panas bumi, cahaya terang. Demikian siapa yang mau menanggapi hasil kami? Nah, ada yang mau menanggapi? Kita kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok Matahari. Dan kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan yang disampaikan oleh kelompok Matahari tadi? Ya, sama yang kamu tulis. Ada yang berbeda? Ya, sama. Ada. Oke, silakan dulu. Sudah lanjut, kelompok mana lagi? Silakan. Kelompok biomasa silakan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok biomasa. Kami akan menyampaikan Hasil diskusi. hasil diskusi kami. Penghematan energi mematikan lampu pada siang hari, berjalan kaki atau bersepeda kalau jarak yang dekat. Pemanfaatan energi alternatif matahari untuk menjemur pakaian dapat menghasilkan tenaga listrik surya. Sudah? Nah, silakan kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Apa? Jika tidak dipakai. Iya, mematikan AC jika tidak dipakai. Mematikan kipas angin jika tidak dipakai. Mematikan kipas angin jika tidak dipakai. Terus? Mematikan jika sudah dipakai. Ayo, bagus. Itu untuk apa itu? Penghematan energi. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Matahari dan kelompok biomasa. Silakan duduk. Lanjut. Ini kelompok. Ayo, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok air akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Energi alternatif, penghematan energi, contoh mematikan lampu pada siang hari, mematikan TV jika tidak ditonton. Pemanfaatan energi, contoh matahari untuk mengeringkan pakaian. Cara pemakaian menggunakan data yang diperlukan untuk memakai dan mengemas. Sekian dari kami kelompok air, inilah kerja dari suatu data konsep. Coba tengok kamu baca konsep. Nah, ini yang dibuat oleh kelompok air. Ya, bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok air. Ada yang menambahkan lagi? Tidak? Tidak. Nah, silakan dulu. Lanjut. Kelompok apa tadi? Angin. Nah, silakan. Pergi ke depan.
Silakan mulai. Berjalan kaki, sepeda jika tujuan tidak. Mematikan jika tidak cuci. Mengeringkan baju pakaian, mematikan CB. Sudah habis? Nah, demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, silakan tuh. Panas ini. Nggak usah malu-malu. Kita belajar coba saja dulu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan suaranya sedikit. Ada yang mau menanggapi? Nah, ya kelompok matahari. Ada tambahan? Mematikan setrika jika sudah digunakan. Nah, mematikan setrika. Mesin cuci jika sudah digunakan. Ya, ada lagi? Sudah, bagus. Sudah. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok matahari. Nah, anak-anak ibu semua, tadi kita sudah diskusi tentang penghematan menganalisis video ya. Diskusi untuk menganalisis video tentang pemanfaatan energi dan penghematan energi. Dan anak-anak ibu semuanya, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita tadi. Kita belajar tentang apa tadi? Energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Sumber energi yang menggantikan bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak. Apa contohnya energi alternatif itu tadi? Matahari, apa lagi? Air, apa lagi? Angin, apa lagi? Biomasa. Apa ini? Nah, kemudian sumber energi alternatif itu tadi jumlahnya melimpah. Dia terdapat langsung di alam dan dia bisa diperbaharui. Disebut juga dia dengan sumber energi terbarukan. Kemudian tadi ada penghematan energi dari video yang kita lihat tadi. Penghematan energi, apa yang kita lakukan untuk menghemat energi? Mematikan lampu pada siang hari, mematikan televisi jika tidak kita gunakan atau kita tonton. Artinya apa? Itu sama dengan mematikan peralatan elektronik jika tidak kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Apa penghematan energi lagi yang dapat kita lakukan? Mematikan AC jika tidak dipakai. Mematikan AC jika tidak dipakai. Kemudian, kamu punya motor di rumah? Pakai apa motor itu? Pakai bensin, pakai minyak. Nah,
sehari-hari selama kamu belajar? Apa yang ada sikapnya? Sikap? Ada bekerja sama dalam kelompok tadi? Ada. Berarti di situ bisa kita terapkan ada kerjasama, ada lagi saling menghargai, saling menghormati. Itu contoh. Nah, anak-anak itu semua, sekarang kita evaluasi. Ibu kasih soal, silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Paham? Tulis namanya. Buat namanya, silakan dikerjakan. Nanti ibu kumpul. Nah, silakan jangan lupa ditulis nama. Ini sudah tadi. Ini udah. Ini tadi. Kita kontak dulu.
Udah siap? Udah selesai? Udah? Ya, ibu kumpul ya. Namanya sudah kan? Namanya jangan lupa tulis. Ini sudah. Udah berarti ada yang belum kumpul? Udah kumpul semua? Udah. Dan anak ibu semuanya, pada hari ini telah selesai pembelajaran kita. Untuk tugas rumah, nanti kamu tuliskan secara singkat bagaimana peran energi alternatif dalam menciptakan ketahanan energi di masa depan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita masih belajar tentang energi alternatif. Kemudian anak ibu nanti di rumah, tolong jangan lupa tugasnya. Ada paham? Kemudian boleh dibaca buku pembelajaran berikutnya. Kamu boleh lanjutkan. Masih ada energi alternatif. Setelah itu ada tata surya. Paham? Nah, kita cukupkan pembelajaran